Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabba. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga masih sanggup melaksanakan perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan kewajiban kita sehari-hari untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita doakan semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama yang muktabar. Penghormatan khatib kepada seluruh para ulama, guru-guru kamu, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bolonyo kita manteng dalam bulan yang oleh masyarakat Islam di Aceh bergembira merayakan, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membimbing kita untuk menghormati, mencintai dan mengagungkan baginda Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Mia di Aceh ditanya diajarkan oleh para ulama mulai dari awal semenjak adanya Islam di Aceh sampai orangnya manteng selalu katanya senang hati dengan tersambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ken bak bulan nyan manteng bulan lahir Nabi dalam sejarah adalah bulan Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal, malam Senin, malam Isnin. Tapi di orang Aceh kan malamnya manteng, di samping malamnya gesambut, gemesenang-senang, ge bersedekah, ge bantu fakir miskin, ge baca selawat, ge berzikir, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ge pegat acara kanduri, ge pegat selawat, tanda syukur, tanda balas budi ngedanyo kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ngedanyo di Aceh kan siuro, kan sibulan, bahkan kan malamnya manteng truk bak bulan Jumadil akhir manteng talakukan, rayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah memperingati kelahiran, tak pegat Maulid, tak peringati, tak pegat ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena
dengan tak pelajari sejarah, tak kenang, tak pegat perayaan pada bulan-bulan kelahiran Rasulullah, bahkan sampai itu bulan yang adat bukan hukum, sampai bulan, supaya umat Islam ini mencintai Rasulnya, umat Islam mencintai pemimpin agamanya. Nyan tujuan ji mihana so ulang sejarah, mihana tak pegah-pegah tentang kehidupan Rasulullah, mihana tak pegah-pegah tentang perjuangan Rasulullah. Generasi setelah Rasulullah bacut-bacut akan hilang, akan gadah. Mia gadah sejarah Nabi, pasti akan gadah ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang betul, yang dibetul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya oleh khatib akan menyampaikan bacut tentang tanda cinta katanya, mahabbah katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh salah seorang ulama dari Yaman getulis, alamatu mahabbati ila Rasulillah sitatun. Tanda cinta seseorang umat kepada Rasul, seseorang hamba kepada Rasul, nyan nanam, yang ditulis oleh seorang ulama. Mungkin nalain dan mungkin sebahagiannya ada 6 tanda cinta seseorang kepada Rasul. Pegatkan dari maulid oleh masyarakat Aceh khususnya untuk mengenang Rasul, untuk mencintai Rasul. Miyabak pegah cinta ke Rasul siapa saja boleh, tapi bukti dia cinta, cinta itu adalah perbuatan hati. Cinta itu perbuatan hati. Hati tidak akan ada yang mengetahui selain Allah dan dirinya. Artinya anak sadepu puna langateji pu betul, pu hana betul, pu god puna cinta ke Rasulullah nya hana sadepu. Kiban cit untuk mengetahui isi hati seseorang ada tanda. Tanda kita mencintai Rasulullah oleh ulama nepegah. Yang pertama, tanda cinta seseorang kepada Rasul itba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Mia orang pegah-pegah cinta ke Rasul, sunnah Rasul hang getem ikuti, bahkan sunnah Rasul geelehkan, gecemooh, bahkan gepekabeh, itu tanda dia tidak mencintai Rasul. Lagi kita ada berah cinta tak ke anak, cinta tak ke orang tua, ke orang syik dia, cinta tak kepada keluarga, ke isteri dia. Tapi apapun yang diminta oleh orang tua kita, apapun yang diminta oleh isteri kita, anak kita, hanta layang, hanata hira, hanata kabulkan. Padahal yang dia minta sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, bukan sesuatu yang membawa mudarat dunia dan akhirat. Hantabi, hanta tim jaga, yang tanda tidak ada cinta kita kepada keluarga. Begitulah kita dengan Rasulullah. Dikala hanta tim ikut sunnah Rasul, nyan bek pegah-pegah, lung sangat cinta kepada Rasulullah. Nyan omong kosong kenurunnya, nyan munafik, hati lain, pekerjaan juga lain. Lain buat, dain langati. Bak babah pegah cinta ke Rasul. But seandainya mantau dia Rasul, mantau ngudip Sayyidina Ali, kadang kagelit getak oleh Sayyidina Ali. Mi lelaki yang buat tu. Bak babah mencintai Rasul, bak but mengkhianati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bacut ingin sampaikan, orang pegah ikut sunnah, nyobek terbayang akhirnya si mukawin saja. Sunnah Rasul mukawin. Sebab nak ada dengar hadis, faman ghaliba fi sunnati fa huwa minni wa man ghaliba an sunnati wa laisa minni, an nikahu sunnatun. Gaduh dah dengar hadis yang pegah membuat akad nikah, menikahnya adalah sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku dari mencintai aku. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, tidak mencintai nikah, berarti dia bukan
umatku bak nikah manteng yang galak tak ikut sunnah Nabi. Adapun sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang gegalak oleh Nabi, yang gemuadabah oleh Rasulullah setiap hari, nyo katanya hana mau bacut galak lah ngati itu tak ikuti, bahkan le yang dah tinggalkan, bahkan na yang peremeh loh. Salah satu pegah dalam kitab-kitab tentang sejarah Rasulullah, na 7 buah yang gemuadabah oleh Rasulullah dalam setiap hari. Yang pertama, Rasulullah dalam hidupnya selalu kekal wudu. Yang sunnah Nabi kekal wudu, sampai hantam pernah tubuh Nabi nya lekang daripada wudu. Dekedika mahadas, dekedika nejak umoncut ke nuru mana Aceh, kan ya tong nejak OC. Nyan kahilang wudu Nabi, nyan langsung Nabi berwudu. Nyan adalah buat yang sangat-sangat enteng. Apalagi ni di Aceh ni. Ia cukup mudah. Ia hana pe ada belum wudu. Coba SPBU mantang tajak, mia tajak WC lake 2 ribu. Tajak bak masjid nya hana payah dah WC hana payah bayi. Tapi mia tajak bak SPBU kadang ipeduk celeng ada kala tajak bak WC umum mia tu semayang hana bayi. Tapi mia tajak WC bayi 2 ribu. Nah yang dari bayar, tapi yang wudu hana payah, tapi handatim amalkan, hana mendengar tapi katanya kekal wudu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah selalu kekal wudu. Nyan menyagitanya kata tim tanda cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah selalu salat berjamaah. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan salat jamaah. Lekatanya mia mantang bak sembahyang jamaah tanda hana cinta ke Nabi. Budak pegah dia itamang dalam man ahabbah, orang yang mencintai Rasulullah. Salat jamaah kecuali ka uzur. Uzur jamaah yang kagak pegah dalam kitab fiqh oleh ulama fuqaha, oleh ulama fiqh. Lagi orangnya ujian raya datang na musuh handa jejak bak jamaah. Biranya sidro itu moh hanangan tu, mianangan tak laksanakan itu moh aja. Ke jamaah kata buat tetapi itu moh rajak ngohonda tu tentang masjid gazan kan masjid tawid kedai kupi le. Yang tanda tidak mencintai kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelihatan Rasulullah selalu salat duha. Yang faedah salat duha dipegah oleh para ulama luar biasa. Yang itu muwadhamah dengan salat duha, Allah akan membuka pintu rezeki. Walaupun katanya dia kata tingkat tinggi dalam ibadah kepada Allah, ilmu dengan makrifah Allah, nyan faedah dalam beramal hana perlele katanya. Katanya dipegah lang salat duha, nebuka pintu rezeki oleh Allah. Dia katanya tingkat tinggi, orang yang kata para ulama yang tingkat tingginya hana le geharap rezeki gara-gara salat duha. Kusit nyan gelakukan karena menjunjung tinggi perintah Allah. Pakai semayang karena perintah Allah. Pakai puasa karena perintah Allah. Pakai hak netat nebudah niat semayang tengah malam, niat semayang duha atau dia buat yang lain karena giyo oleh Allah. Kan karena surga kan itu tingkatan ibadah yang nilainya sangat tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah selalu mulazamah dengan salat tahajud. Selalu Rasulullah berzikir, selalu membaca Quran. Nyana pada boh yang mulazamah Rasulullah itu tanda kita tak ikutinya, tanda kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mengikuti sunnah Rasul, tanda cinta kepada Rasul. Yang pertama, yang kedua, tanda cinta kita kepada Rasul. Kasiru zikri Nabi bis salawat. Memperbanyak mengingat Nabi dengan bersalawat. Memperbanyak mengingat Nabi dengan bersalawat. Karena salawat itu bukan nyanyian, bukan budaya. Selawat itu perintah Allah. Bahkan dalam ibadah, ada ibadah yang kalau kita tinggalkan selawat, ibadah itu tidak sah. Sembahyang,
mihana tak meselawut batahi akhir hansah semayang. Salah satu rukun semayang daripada 11 ada 18 rukun semayang iaitu selawat ala Nabi, selawat di atas Nabi SAW. Maka memperbanyak berzikir mengingat Nabi dengan berselawat itu adalah merupakan tanda cinta kita kepada Nabi. Bahkan Rasul Allah sendiri pernah menyampaikan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka zikrak. Bermakna la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Jangan kamu bilang jangan engkau mengingatkan aku, baik kau ingat ke long, kecuali baru sah kau ingat ke long, baru long terima kau ingat long kan Allah berkatanya wa tuzkaru ma'i. Ya, dan kamu harus mengingat Muhammad besertaku. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat akan beri kamu hai Muhammad akan sebutanmu. Bermakna la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Han Nabi ingat dah oleh Allah, mi han tim ingat Muhammad. Berzikir selalu kepada Allah tanpa berselawat kepada Rasulullah, Allah benci kepada hamba yang lagian. Allah nak senang dikala menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah tanpa mengingat Rasulullah dengan cara berselawat. Bahkanlah Al-Quran neken innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Segala manusia berselawat kepada Rasulullah, lebih duluan Allah dan para malaikat yang selalu berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda Allah manteng sangat mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Nah, malaikat sangat mencintai Rasulullah. Maka dilanjut oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah nemuh yang beriman manteng untuk berselawat kepada Rasulullah hana kepada mandum manusia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, sallu alaihi. Ni bab semayang wajib, salunya amal lil wujub. Tapi bab bukan semayang sunat hukumnya. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Ini kalau kita sudah bermulazamah dengan berzikir, dengan berselawat kepada Rasulullah, ini tanda cinta kepada Rasulullah. Maka kenyo alasan, salah satu alasan paken Raja Aceh zaman wajib kan dari maulid per bulan. Di antaranya supaya dalam 4 bulan selalu masyarakat Aceh mengingat Rasulullah dengan berselawat. Gemu senang-senang dengan berselawat. Bahkan ada dengar hadis, apakah hadis kuat, ulama pernah mengucapkan sallu alayya walau kana biria. Ni selawat walau dengan ria kan gak ukur mana ji. Walau dengan cara hana ikhlas tak lemah bagus ana buku. Berselawat hana buku bahalame ke baik ke ria legop. Tapi katanya tetap kenapa berselawat? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tanda cinta kepada Rasulullah, hubbu ahlil bait was sahabah, mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Rasulullah, mencintai darah daging Rasulullah yang menetes ke dalam jasad-jasad manusia akhir zaman. Nabi na anak Nabi Fatimahnya na anak Hasan dan Husain. Hasan Husain na anak ramai tatat. Dalam sejarah Sayyidina Hasan bahkan tu 202 kawin. Kajai keturunan dari Sayyidina Hasan, juga Sayyidina Husain yang sampai hari ini di Aceh berkembang. Di Aceh nyoka mulai berkembang. Tanda katuk lagi Nabi. Pernah Nabi sampaikan bak sahabat, wahai sahabat long sangat cinta kepada saudara-saudara long. Long cukup rindu kepada saudara-saudara long. Nak tayang li salah satu sahabat, hana tinggal li apakah Abu Bakar ataupun Abu sahabat yang lain. Wahai Rasulullah, wahai baginda, pakan rona cukup ni ingat kepada saudara anta, saudara do kamu kan saudara do na. Kan Nabi dijawab, gata-gata do ni mandumkan saudara long tapi sahabat long. Tapi long na yang sangat long cintai, long rindukan
adalah sahabat saudara long, yang dia satu kelompok yang hidup jauh sekali dengan kehidupan long, sebioh dengan kehidupan long, hanai kalal long, hanai turi long, tapi dia tetap mencintai, tetap mengamalkan, berbuat apa yang aku rida, apa yang aku cintai. Item kerjakan pun yang galak long, ditem bergembira, berselawat kepada long. Inilah mungkin sahabat beruh getanya dalam doa Allah, getanya beruh dalam orang yang kecintai oleh Rasulullah, yang geken geakui saudara ke getanya, walaupun kan keturunan ke, apalagi yang merupakan keturunan Rasulullah. Ahlul Bait meja menjina geken Habib, Syarif, Sayyid, nyalah keturunan Rasulullah yang nasisilah tu ke Hasan dan Husain. Nyanyi walaupun zaman jina bak ketanya siat, ada kelompok-kelompok yang sedang membenci Ahlul Bait. Itu masalah politiknya jangan. Itu tetap apakah sama pemikiran yang tengok, hana sama pemikiran yang tengok. Keturunan Rasulullah adalah tubuh yang mulia. Keturunan Rasulullah ada darah Rasulullah mengalir ke tubuhnya. Maka alhamdulillah kitanya hina selalu datang para Ahlul Bait. Bahkan yang di kampung raya, naik kampung raya Ahlul Bait, mari sama-sama kita cintai. Bait dah pojok, mia salah nyata saja dai, tapi betul urang salahnya. Sebab katanya orang mukmin nepegah li Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Han sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta, sehingga dia mencintai saudaranya yang mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kibang dia cintai orang mukmin. Orang mukmin yang benar itu tak ikuti, yang salah tak sayangi, yang salah tak tuntun, tak perbaiki. Jangan yang benar-benar, yang betul-betul kita sayang kekoknya. Mia salah tak caci, tak upat, tak dengki, tak fitnah. Itu perbuatan munafik, itu perbuatan kafir, bukan perbuatan orang mukmin. Karena salah sabuh telah cinta ke Rasul yang keenam, wa hubbul mu'minin. Cinta kita sesama muslim itulah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak mengingat anak dan istrinya, tidak mengingat cucunya. Yang dia sebut, yang dia ingat, yang dia tangisi, bagaimana umatku kaum muslimin kiban akhir zaman. Dikala long hanale mantang long na munafik yang tukang perlah agama long, mantang long na kafe yang ingin menghancurkan agama Allah yang long mi hana long paki umat long. Maka kaum muslimin hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, dikala ada saudara kita yang Islam salah dalam berbuat, salah dalam melangkah, salah dalam mengambil kebijakan, bek tak kucilkan, bek tak hina, kibansit yang benar kita ikuti, apa yang dia kerjakan benar ikuti, yang salah sama-sama kita perbaiki. Orang tua salah, jak lagi orang tua perbaiki, nasihati, pakat tukar pendapat. Orang muda salah, tak bimbing, tak ajak, menan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang muktabar. Menan cara kebenaran, bek banangan tu saudara tu, bahkan orang si tu yang salah, tak jauhi, tak fitnah, tak kucilkan, nyan perbuatan munafik, bukan perbuatan kaum muslimin. Nyan lagi nyan akai teman-teman, tanda tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi handa cintai Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, siapa yang mencintaiku, dia pasti berada denganku di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mencintaiku, tanda dia tidak ada bahagian surga untuknya. Dia pasti golongan yang masuk neraka. Yang keempat, ijtinabu nawahi minar Rasul, menjauhi larangan-larangan yang ada daripada Rasulullah. Larangan yang ada daripada Rasulullah, hai larangan Rasulullah, yaitu nahi mungkar, po yang getam oleh Allah dan yang getam oleh Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan nyan perbuatan yang diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah, gelarang oleh Rasulullah, gelarang oleh Allah.
meninggalkan mia mantang ni tinggal semayang, hatim doa, hatim berzikir, hatim berzakir, tak buat masjid, tanda tidak mencintai Rasulullah. Yang kelima, salah satu tanda cinta kepada Rasulullah yaitu gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah suatu yang ubat hati. Rasulullah tidak pernah satu hari yang luput daripada membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Maka ala bizikrillahi tatmainnul qulub, zikir kepada Allah menenangkan hati. Zikir itu apa? Baca Al-Quran termasuk zikir, mengingat Allah. Karena dikala kita membaca Al-Quran berarti kita sudah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Nabi ketika baca Al-Quran, mat Quran benar wudu. Orang majnun hanya baca Quran, orang muhid hanya baca Quran, orang majnun hanya baca Quran, orang muhid hanya baca Quran. Cuma untuk memudahkan orang hana wudu je baca, tapi hanya mat tanda mulianya Al-Quran. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, maka salah satu tanda cinta kepada Rasulullah ghadbatu ila tilawatil Quran. Yang terakhir hubbul mukminin, yang bahasanya mudah-mudahan dengan getanya tak amalkan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah berarti kita sudah mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah mencintai sosok yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Eno manteng ini ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jinna tamang darukun wa al khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabba. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamun tasna'un. Aqimis shalah.